Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Pak Fitra, informasi paket pengantar tadi sudah kita sampaikan, Pak. Ini Bank Indonesia sedang menyusun penerapan dari LCS di mana untuk kegiatan perdagangan antara Indonesia dan China tidak lagi menggunakan dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda menanggapi kesepakatan ataupun penerapan dari kebijakan ini, Pak Fitra? Ya, saya rasa ini adalah hal yang merupakan langkah strategis buat Indonesia dan juga China. Karena dengan melakukan bilateral trade transactions ini yang kemudian menggunakan local currency, ini akan mengurangi resiko volatilitas. Dalam hal ini resikonya terhadap US dollar. Nah, meskipun demikian tentunya kita juga harus sadar bahwa ada resiko-resiko lain. Seperti misalnya kalau kita lihat China sendiri ketika dia membuka peluang ini kita menggunakan yuan, bukan artinya resiko volatilitas itu hilang sama sekali. Karena dengan mereka membuka diri, artinya dinamika dari yang terjadi di China itu akan kemudian terserap pada Chinese yuan dan juga akan terdampak juga kepada Indonesia dan juga Southeast Asian region. Nah, salah satu hal yang kemudian membuat Chinese yuan ini sebenarnya merupakan potensial exchange rate di Southeast Asia adalah karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena size-nya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks China sekarang ini, bagaimana kemudian dia bisa memberanikan diri, bahkan cukup percaya diri untuk menggunakan Chinese yuan dalam melakukan bilateral dan regional trade, adalah karena dari size ekonominya yang sudah meningkat secara signifikan. Kalau kita bandingkan dengan awal tahun 2000-an misalnya, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan output global, itu China di awal tahun 2000-an cuma menyumbang paling banyak 10%-nya. Tetapi selepas global financial crisis di tahun 2009, kontribusi dari China terhadap pertumbuhan output global itu bisa menyentuh 90%. Jadi ketika output global itu tumbuh, paling banyak disumbang dari China karena memang China sudah menjelma menjadi global production hub, di mana di situ Amerika Serikat, Jepang, Eropa, kemudian juga sangat mengandalkan production network jaringan produksi dari China. Dan oleh karenanya, given the size, maka exchange rate penerapan local currency dari sisi bilateral dan regional trade ini merupakan suatu hal yang memang sudah sangat bisa dimaklumi, gitu Mas David.